Sebanyak 9.720 mahasiswa baru Universitas Padjadjaran resmi mengikuti pembukaan tahap persiapan bersama dan olah kreativitas kewirausahaan atau TPB dan OKK 2025 yang digelar pada Jumat 22 Agustus di Gor Jati Padjadjaran, Jatinangor. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Padjadjaran Profesor Arif Samsulaksan Kartasasmita menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bekal awal mahasiswa untuk mempersiapkan diri sebagai mahasiswa Universitas Padjadjaran. Rektor juga menegaskan pentingnya menjaga nilai kesundaan dan identitas UNPAD yang inklusif, unggul, serta mampu bersaing di pentas dunia tanpa melupakan jati diri sebagai masyarakat Indonesia dan Jawa Barat. Ini adalah kuliah yang memang khas di UNPAD, adik-adik semua, mahasiswa baru, ini TPB, khususnya adalah bagaimana mempersiapkan kita semua untuk menjadi insan UNPAD yang nanti dapat berkuliah dan bermasyarakat secara baik. Jadi kalau kita ingat bersama, pola ilmiah pokok kita adalah Bina Nilai Hukum dan Lingkungan Hidup. Mudah-mudahan setelah mengikuti kuliah ini dalam 1 semester, adik-adik semua mahasiswa baru ini akan mendapatkan pencerahan mengenai bagaimana sebetulnya pokok-pokok ilmiah itu akan masuk ke dalam pemikiran kita sehari-hari. Dan hari ini juga kita akan mendapat inspirasi dari Pak Wali Kota, bagaimana kita sebagai manusia dapat bermasyarakat, menjaga nilai-nilai kesundaan dan kejawabaratan, dan juga bagaimana kita dapat menjaga nilai-nilai UNPAD sehingga kita dapat nanti menjadi mahasiswa yang baik dan juga menjadi lulusan yang juga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ingat, simbol UNPAD adalah mendunia, inklusif, dan juga bermutu, maka mudah-mudahan lulusan kita dan mahasiswa kita juga dapat menjadi inklusif, dalam arti dapat menerima perbedaan di antara kita semua, dapat menjadi unggul, artinya mampu bersaing, dan dapat mendunia untuk dapat maju ke pentas dunia tanpa melupakan jati diri kita sebagai masyarakat Indonesia dan masyarakat Jawa Barat. Kuliah umum perdana TPB dan OKK kali ini menghadirkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan kuliah di UNPAD dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Teman-temanku sekalian, adik-adikku, Universitas Padjadjaran menyediakan kesempatan seluas-luasnya. Bagaimana Anda memanfaatkan kesempatan tersebut? Banyak metodenya. Saya nggak akan ngajarin satu-satu. Anda bisa mencari tahu. Anda bisa berkelompok, Anda bisa individual, Anda juga bisa memastikan bahwa para dosen yang akan memandu Anda, para senior yang akan menjadi asisten dosen Anda, akan memberikan petunjuk bagaimana menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada. Organisasi mahasiswa menjadi penting apabila memang Anda aktif di dalamnya, bukan sekedar menjadi status. Farhan juga berpesan agar mahasiswa dapat menumbuhkan daya saing sejak awal kuliah dan tidak berleha-leha dalam menyelesaikan studi. Ia mencontohkan perjalanan dirinya serta sejumlah alumni UNPAD yang kini sukses berkiprah di berbagai bidang. Kalian nggak punya waktu sebanyak itu. Karena dulu zaman saya, ketika lulus S1, 2,7 udah bisa kerja di Bank Indonesia. Sekarang, kalau Anda bukan S2, you're gone. Selesaikan S1 secepat mungkin. Now everything is faster and better. Keep that in mind. We are the privileged people. We have to be faster and better. Jangan slow, jangan lambat. Tuntutan orang makin gila. Jumlah penduduk Indonesia sekarang adalah 280 juta rupiah, sebentar lagi akan sensus. 2030 akan sensus, ingat ya, kota Bandung aja penduduknya 2,6 juta orang. Persaingan itu sudah ada di level lembaga, apalagi di level individu. Jadilah orang-orang yang kompetitif. Kapan? Sekarang. Di mana? Di sini. Di sini harus kalian belajar meningkatkan kapasitas, jangan sampai kalah oleh perguruan tinggi lain. Selama kalian mulai masuk masa perkenalan ini sampai nanti lulus, Anda akan mendengar lulusan UI lebih baik, lulusan UGM lebih baik, lulusan ITB apalagi. Jangan takut.
Karena Unpad punya legacy yang luar biasa. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama dan pengenalan dosen TPB dan OKK yang akan mendampingi mahasiswa selama 1 semester ke depan. Dari Jatinangor Sumedang, Tim Liputan melaporkan.